Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali bermajelis sebagaimana biasanya dalam pembahasan kitab Safinatun Najah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan masuk pada pembahasan tentang tayamum, ya, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid, ya, termasuk nifas. Sekarang kita masuk pada pembahasan tentang tayamum. Baik. Pertama, apa yang dimaksud dengan tayamum? Tayamum artinya al-qasdu, ya, dari segi bahasa artinya tujuan. Dan sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan tayamum artinya menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan dengan syarat-syarat tertentu. Ini definisi daripada tayamum. Kemudian tayamum ini merupakan thaharah, ya, atau bersuci yang menggantikan wudhu, ya. Bahkan mandi juga, ya, bisa digantikan dengan tayamum dalam beberapa keadaan yang insya Allah kita akan jelaskan, ya. Pertama, berkaitan dengan tayamum, ada beberapa hal yang menjadi penyebab bolehnya kita melakukan tayamum, di mana di sini disebutkan oleh penulis asbabut tayammumi salah satun. Sebab-sebab tayamum itu ada 3, ya. Yang pertama adalah faqdul ma, ya, tidak adanya air. Kemudian yang kedua adalah al-marad, ya. Yang kedua adalah al-marad, sakit. Kemudian yang ketiga adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Dan yang ketiga adalah dibutuhkannya atau diperlukannya air itu sebagai minum makhluk hidup yang dimuliakan, ya, makhluk hidup yang dimuliakan. Baik, nah ini yang pertama disebutkan oleh penulis, sebab-sebab tayamum ada 3. Baik. Dan penyebab tayamum di sini ada 3. Dan hal ini yang pertama disebutkan oleh penulis di sini adalah tidak adanya air, ya. Tidak adanya air. Apa maksudnya tidak ada air di sini? Ya, tidak ada air di sini artinya menurut indera kita, ya, indera penglihatan kita melihat memang tidak ada air dan kita yakin bahwa tidak ada air, ya. Kita ingin bersuci, kemudian telah meyakini bahwa di sekeliling kita tidak ada air, ya, misalnya ada orang yang berada di gurun pasir misalnya, ya, di tempat memang dia yakini bahwa tidak ada air di situ. Nah, maka pada keadaan seperti ini hendaknya seorang itu langsung tayamum, ya, dan tidak perlu lagi mencari air. Karena mencari air pada keadaan yang seperti itu, yang diyakini bahwa tidak ada air, ini adalah perbuatan yang sia-sia, ya. Jadi mencari air di keadaan yang sudah diyakini tidak ada air, maka ini adalah perbuatan sia-sia. Baik, itu yang pertama. Kalau seseorang itu sudah yakin bahwa tidak ada air. Kemudian yang kedua adalah jika dimungkinkan ada air. Jadi ada kemungkinan adanya air. Jadi dimungkinkan ada air. Maka jika kemungkinan ada air, nah maka disinilah seseorang itu hendak untuk mencari air itu, ya. Dia cari pada
apa namanya, di tempatnya atau di teman-temannya, kalau misalnya mereka adalah rombongan, ya, misalnya dalam satu perjalanan, dia tanya kepada teman-temannya siapa yang punya air. Ini kalau memang mereka itu mau memberikannya, ya. Dan ketika mencari air, ya, seseorang itu mencari air. Misalnya dia sudah cari, ya, dia sudah cari pada dirinya tidak ada, dia di barang-barangnya tidak ada air, kemudian di temannya juga tidak ada air, maka disinilah dia apa? Dia mencari, dia bolak-balik sana sini, ya, untuk mencari air. Dan dia lihat tanda-tanda, ya. Kira-kira di mana tanda-tanda ada air. Misalnya di situ ada kerumunan burung, kemudian di situ ada pepohonan, ya. Dia bolak-balik di tempat itu mencari air. Ya. Nah, sekarang berapa batasan jauhnya, ya? Berapa batasan jauhnya seseorang itu pergi mencari air? Ya. Berapa batasan jauhnya seorang itu mencari air? Kalau di dalam buku-buku mazhab disebutkan 300 zira, ya, 300 zira. Inilah jarak seseorang itu mencari air, 700 zira. Afwan, 300, ya, 300 zira, 300 lengan. Ya, 300 lengan ini eh, kalau di sini disebutkan, ya, sekitar kalau perjalanan itu eh, atau di dalam buku-buku mazhab disebutkan arah, ya, dengan jarak seukuran batas meminta pertolongan, ya. Hadul Gauth, Hadul Gauth. Jadi kira-kira kalau dia pergi, kalau dia misalnya terjadi apa-apa, dia pergi mencari air, terjadi apa-apa, kemudian dia teriak, ya, teman-temannya yang lain mendengarkan teriakannya. Ya, dengan jarak itulah kira-kira tuntutan dia kemudian pergi mencari air. Ya, kira-kira berapa jauh, ya, berapa jauh kira-kira jarak itu. Ya, dimana kalau dia mengalami hal yang darurat, ya, hal yang mencekam, kemudian dia teriak, suaranya bisa didengar oleh teman-temannya yang lain. Maka inilah jarak tuntutan yang dia harus pergi mencari air ke tempat itu. Baik. Kalau tidak ditemukan juga air dengan jarak seperti itu, maka barulah boleh dia tayamum. Ya. Baik. Itu kalau memang ada dugaan, ya, ada dugaan bahwa di tempat itu ada air. Tapi kalau misalnya apa namanya, ya, ragu-ragu, ya, ragu-ragu atau memang tidak tahu, ya, maka kita katakan langsung tayamum saja. Karena tingkatan keraguan itu ada namanya dugaan kuat, ya. Ada namanya ragu-ragu, ragu-ragu ini 50%, 50%, ya. Dugaan kuat itu misalnya 50%, 51% sampai 99%, itu namanya dugaan kuat. Dia menduga kuat, ada 51% misalnya, dia menduga bahwa di sana ada air. Nah, maka dia ke sana. Tapi kalau misalnya ragu-ragu cuma 50%, ya kayaknya ada air atau tidak, ya. Nah, artinya 50%. 50% tidak ada air, 50% ada air. Itu namanya ragu-ragu. Maka kalau ragu-ragu, maka langsung tayamum saja. Ya. Nah, baik. Kemudian tadi kita katakan tidak ada air secara indrawi. Ya, tidak ada air secara indrawi. Artinya dia tidak melihat air. Dan termasuk tidak adanya air di sini adalah ada air namun kita terhalang dari air itu, ya. Misalnya di hadapan kita ada sungai, tapi di sungai itu misalnya ada hewan, ada binatang buas, ya, mengancam,
yang bisa menerkam kita. Kalau kita misalnya mengambil air, ada buaya di situ yang banyak misalnya ya, itu sangat mengancam. Nah, maka kita katakan langsung tayamum. Ya, langsung tayamum. Baik. Ini yang pertama ya, tidak adanya air. Ya. Jadi tadi kita sebutkan penyebab tayamum di sini kan bisa saja itu bersifat ketidakmampuan menggunakan air ya. Baik air itu tidak ada atau air itu ada namun kita tidak bisa memakai air itu, atau ada air kemudian kita terhalang oleh binatang buas atau sesuatu yang dikhawatirkan ya, mengancam jiwa atau mengancam harta kita ya. Misalnya kalau kita punya barang-barang, kita tinggalkan cari air, barang-barang ini bisa diambil oleh orang lain, maka kita katakan langsung tayamum. Baik. Yang kedua di sini disebutkan oleh penulis adalah ketidakmampuan menggunakan air disebabkan karena syariat ya, atau disebabkan karena keterbatasan ya, yaitu adalah sakit ya, disebutkan oleh penulisnya. Yang kedua adalah al-marad. Nah, ini termasuk ketidakmampuan yang bersifat syar'i ya, bahwa barang siapa yang khawatir menggunakan air dan justru menimbulkan sakit atau memperparah sakitnya ya, atau menjadikan sakitnya itu lambat atau telat sembuh ya, atau mendapatkan sesuatu yang buruk ya, misalnya dia kalau pakai air itu bisa cacat ya, organ tubuhnya yang luka misalnya bisa cacat ya, atau bisa membekas dengan bekas yang tidak baik ya, pada bagian-bagian tubuh yang misalnya kita khawatir kalau kita pakai air, bagian tubuh itu akan meninggalkan bekas yang apa namanya ya, yang mungkin kita sendiri tidak suka ya dengan bekas-bekas itu. Misalnya pada anggota-anggota tubuh yang apa namanya terlihat ketika kita bekerja, misalnya di bagian muka ya, di bagian leher, kemudian tangan. Ini kan bagian-bagian yang khusus laki-laki ya, khusus laki-laki itu bagian-bagian yang nampak ya. Ketika di situ ada luka, dan ternyata menggunakan air bisa menjadikan luka itu membekas ya, maka kita katakan semua itu adalah alasan yang dibenarkan untuk langsung memilih tayamum ya, dengan menggantikan wudhu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah disebutkan oleh penulis sebab seorang itu boleh kemudian memilih tayamum daripada wudhu adalah al-ihtiyaju ilaihi li'atashi haywanin muhtaram. Adalah air itu diperlukan untuk memberi minum makhluk hidup yang dimuliakan ketika kehausan. Nah, ini termasuk alasan secara syar'i ya, artinya air itu ada, tapi syariat yang kemudian membolehkan kita untuk langsung tayamum tanpa menggunakan air itu. Ya, beda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi memang air itu tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, tapi bisa saja air itu ada tapi syariat yang membolehkan kita tayamum. Seperti yang kedua, sakit, dan yang ketiga ini adalah air itu ternyata diperlukan untuk apa? Untuk diberikan kepada makhluk hidup yang lagi kehausan. Dan makhluk hidup ini termasuk dalam kategori haiwan muhtaram. Haiwan muhtaram itu artinya apa? Haiwanun muhtaram itu adalah haiwan haiwan ya, kalau dalam bahasa Arab itu artinya makhluk hidup ya, makhluk hidup. Kalau kita dalam bahasa Indonesia kan hewan. Mungkin kalau kita katakan hewan ya tidak, mungkin di pikiran kita ya tidak masuk. Di dalamnya adalah manusia. Padahal hewan ini kata yang mencakup semuanya ya. Kecuali kalau kita katakan haiwanun natiq ya, hewan yang berpikir, maka maksudnya adalah manusia. Baik. Nah,
Jadi ini adalah termasuk alasan secara syar'i. Kemudian tidak menggunakan air itu untuk berwudu. Nah, berarti jika seorang punya air, ya, jika seorang itu punya air, lalu timbul misalnya dua keperluan. Pertama adalah bersuci, ya kita butuh untuk wudu. Ya, kemudian keperluan yang kedua adalah kita mempunyai haiwan muhtaram, makhluk hidup yang dimuliakan, yang misalnya lagi kehausan, ya. Ya termasuk di sini adalah manusia, ya. Manusia ada termasuk haiwan muhtaram. Manusia termasuk. Nah, nah, sekarang kita dihadapkan dua keperluan dan air kita ini misalnya tidak cukup, ya. Hanya bisa salah satu, entah wudhu, entah apa, entah wudhu, entah digunakan untuk minum, ya. Maka kita harus memilih antara keduanya. Maka di sini solusi yang diberikan oleh syariat adalah dia mendahulukan makhluk hidup yang dimuliakan itu. Dia berikan sebagai apa? Sebagai air minum, dan adapun dirinya tidak wajib untuk berwudu, tapi dibolehkan untuk apa? Untuk tayamum. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan haiwanun muhtaram tadi? Tadi kita sebutkan bahwa haiwan muhtaram ini adalah makhluk hidup yang dimuliakan. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup yang dimuliakan? Makhluk hidup yang dimuliakan adalah makhluk hidup yang apa namanya? Yang tidak boleh dibunuh, ya, tidak boleh dibunuh. Ya, jadi di sini kita bisa pahami bahwa ada makhluk hidup yang boleh dibunuh, ya. Nah, maka mereka itulah yang termasuk dalam kategori haiwan ghair muhtaram, ya, makhluk hidup yang tidak dimuliakan. Kenapa? Karena boleh dibunuh, ya. Boleh dibunuh atau boleh dihukum mati. Nah, di sini untuk melengkapi pembahasan, penulis merinci hewan-hewan makhluk hidup haiwan gair muhtaram itu, ya. Jadi makhluk hidup yang tidak dimuliakan, ya, ini yang disebutkan oleh penulis. Kenapa? Karena yang bisa dihitung jari adalah hewan atau makhluk hidup yang boleh dibunuh ini, ya. Artinya mungkin ada yang bertanya, apa saja yang termasuk dalam kategori haiwan muhtaram, ya, makhluk hidup yang dimuliakan itu apa saja? Maka jawabannya, ya, ternyata sangat banyak. Ya, kalau kita mau sebutkan semuanya itu sangat banyak. Akhirnya penulis di sini menggunakan atau mengecualikan saja, ya, mengecualikan makhluk hidup yang tidak dimuliakan, hewan gair muhtaram. Itu saja yang disebutkan. Artinya dipahami bahwa selain daripada makhluk hidup ini yang akan disebutkan, maka semuanya adalah masuk dalam kategori hewan muhtaram, ya. Masuk dalam kategori makhluk hidup yang dimuliakan. Nah, di sini disebutkan oleh penulis, ya, ghairul muhtaram sittatun, ya. Jadi makhluk hidup yang tidak dimuliakan, artinya yang boleh dibunuh itu ada sittah, ada 6. Ya, artinya selain daripada 6 ini semuanya masuk dalam kategori haiwan muhtaram, ya, makhluk hidup yang dimuliakan, yang boleh diberikan minuman dari air yang kita pakai yang ingin kita pakai untuk berwudu. Kemudian kita memilih untuk tayamum. Baik. Pertama yang disebutkan oleh beliau di sini di antara haiwan ghair muhtaram, hewan makhluk hidup yang tidak dimuliakan, yang pertama adalah tarikus sholah, ya. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat, ya. Orang yang meninggalkan sholat ini maksudnya adalah orang yang memang sudah berhak untuk mendapatkan hukuman mati, ya. Siapakah orang yang berhak untuk mendapatkan hukuman mati dari kalangan orang yang tidak sholat? Yang pertama adalah orang yang berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib, ya. Maka orang seperti ini dikafirkan. Orang seperti ini dikafirkan.
Ya, beda halnya kalau dia malas, ya, dia malas-malas, tapi tetap meyakini bahwa sholat itu tetap wajib, maka ini adalah hukumnya apa? Hukumnya fasik dan belum dikafirkan. Ya, beda dengan orang yang dikafirkan tadi, itu hukumannya hukuman mati. Ya, baik. Kemudian termasuk di sini adalah orang yang malas, ya, orang yang malas tidak melakukan sholat dan sudah eh, sudah diperhadapkan kepada imam, ya, pada penguasa untuk menyuruhnya mengerjakan sholat, tapi tetap menolak, maka orang seperti ini, ya, masuk dalam kategori yang kedua tadi, yaitu orang yang pertama tadi, ya, orang yang dikafirkan, ya, dan mendapatkan hukuman mati. Nah, baik. Ini yang pertama. Jadi misalnya di antara kita dalam satu rombongan itu ada orang yang tidak sholat, ya, ditanya kenapa tidak sholat, ya, tidak mengakui kewajiban sholat. Maka orang seperti ini, apakah langsung dibunuh? Tidak. Bukan wewenang kita sebagai bukan wewenang kita yang menjatuhkan hukuman. Yang menjatuhkan hukuman itu adalah pemerintah. Tapi wewenang kita saat itu adalah berhak untuk tidak memberikannya air minum. Ya. Kapan kita memberikan dia air minum, kemudian kita memilih tayamum, berarti tayamum kita tidak sah. Kalau kita sholat dengan tayamum itu, konsekuensinya sholat kita juga tidak sah. Ya, jadi seperti itu. Maksud daripada yang pertama di sini yaitu orang yang tidak sholat atau meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua, di antara makhluk hidup yang tidak dimuliakan, ya, haiwan ghairu muhtaram di sini, yang kedua adalah disebutkan oleh penulis adalah wazani al-muhson, ya. Wazani al-muhson, pezina muhson. Apa maksudnya pezina muhson? Zina sendiri artinya ya, memasukkan hasyafah, ya, ke dalam farj wanita. Itu namanya zina. Ya. Nah, baik di dalam farj di sini saya sudah pernah jelaskan, baik dalam kubul atau dubur, ya, kelamin depan atau kelamin belakang. Di mana hukumnya adalah yang diharamkan. Artinya karena memang ada hubungan yang halal. Tapi hubungan yang maksud di sini adalah hubungan yang diharamkan. Ya. Tapi hubungan yang diharamkan macam-macam juga. Ya, hubungan yang diharamkan di sini adalah yang hukum asalnya haram. Ya, beda halnya kalau misalnya suami istri berhubungan tapi istrinya itu haid. Itu kan hubungan yang haram juga. Tapi apakah termasuk dalam zina? Tidak. Ya. Jadi hubungan yang maksud di sini adalah karena substansinya, ya, yaitu hubungan antara laki-laki dengan wanita yang tidak ada hubungan pernikahan, ya, yang belum halal. Ya. Berarti ada pengecualian, ya, misalnya ada hubungan atau antara suami dan istri, kemudian istrinya itu ada dalam keadaan haid, ya, ini kan hubungan yang diharamkan juga, tapi tidak termasuk dalam kategori zina. Nah, atau misalnya dalam keadaan puasa, berhubungan dalam keadaan puasa kan hubungan yang diharamkan juga, tapi apakah terhitung zina? Juga tidak. Ya, kenapa? Karena keharaman ini itu bukan karena pengharaman substansi, ya, tapi karena ada penghalang-penghalang yang lain, yaitu haid dan puasa. Nah, kemudian yang dimaksud juga dengan zina di sini artinya yang tidak syubhat, ya, karena ada hubungan juga yang artinya syubhat. Apa maksudnya syubhat? Misalnya gini, terjadi pernikahan seseorang itu antara laki-laki dan wanita menikah, dan mereka menikah dengan tanpa wali.
ya, menikah dengan tanpa wali. Tidak ada walinya. Ya. Yang ada antara dia dan wanita, tapi ada yang lain, ada saksi, kemudian ada sebagaimana dalam mazhab Abu Hanifah ya. Mazhab Abu Hanifah menikah tanpa wali tetap sah. Menikah tanpa wali tetap sah. Tapi ini menurut mazhab Syafi'i itu adalah pernikahan yang statusnya syubhat ya. Kalau mereka berhubungan ya maka ini adalah hubungan yang syubhat. Yang samar-samar, yang hukumnya masih samar-samar. Tapi apakah dinilai sebagai zina? Tidak, ya, tidak termasuk. Nah, baik. Kemudian dimaksud dengan zina juga di sini adalah yang sifatnya alami, yang sifatnya normal ya. Artinya kita mengeluarkan hubungan-hubungan yang tidak alami, tidak normal. Misalnya ada yang bersetubuh dengan mayat wanita, ya orang hidup kemudian bersetubuh dengan mayat wanita. Ini kan di luar normal, ya. Apakah itu termasuk dalam kategori apa namanya zina muhsan? Ya, tidak termasuk. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan binatang misalnya. Apakah termasuk di sini? Tidak, tidak termasuk. Ya. Baik. Kemudian kata muhsan itu hanya sekedar memperjelas ya, memperjelas daripada kata zina tadi. Nah, muhsan, apa yang maksud dengan muhsan? Muhsan di sini adalah orang yang sudah apa namanya berhubungan badan dengan pernikahan yang sah. Itu namanya muhsan. Ya, orang yang sudah berhubungan badan dengan pernikahan yang sah. Kemudian dia adalah orang yang balik, dia adalah orang yang berakal, merdeka, ya. Dan meskipun ketika dia berhubungan, statusnya bukan lagi seorang yang berstatus suami, ya. Misalnya dia sudah pernah menikah dengan seorang wanita, tapi cerai dan berpisah. Maka statusnya sekarang ini sudah, kalau misalnya ya dia berbuat zina, maka ini adalah statusnya muhsan. Ya. Kenapa? Karena dia sudah pernah melakukan hubungan dengan pernikahan yang sah. Itulah yang kita maksud dengan muhsan. Ya. Misalnya duda, ya sudah menceraikan istrinya, kemudian pergi berzina, nah, itu tetap namanya pezina muhsan. Nah, anggaplah orang-orang seperti ini, pezina muhsan ini berada dalam suatu rombongan dan dia sangat haus, membutuhkan air, dan ada orang yang mempunyai air, tapi air ini diperuntukkan untuk wudhu, ya. Dia mau memakai air itu untuk wudhu, ya. Nah, dia mau pakai untuk wudhu, apakah boleh dia berikan kepada pezina muhsan tadi sebagai minumnya, ya, sebagai air yang dia minum, kemudian dia memilih untuk tayamum dan sholat, maka kita katakan tidak boleh, ya, tidak boleh dia berikan air itu. Dia harus pakai air itu untuk wudhu. Dia tidak boleh memberikan kepada pezina muhsan tadi. Nah. Baik. Berikutnya, orang yang ketiga dari haywan ghairu muhtaram, makhluk hidup yang tidak dimuliakan di sini, yang ketiga adalah wal murtad, ya, orang yang murtad. Ya. Dan orang yang murtad di sini maksudnya artinya orang yang sudah balik, kemudian berakal, dan atas pilihannya sendiri keluar dari Islam, ya, keluar dari Islam. Dan yang mengeluarkan dia dari Islam bisa berupa keyakinan, bisa berupa ucapan, dan bisa berupa perbuatan. Itu ada 3, ya. Saya ulangi, yang dimaksud dengan orang murtad di sini artinya dia adalah orang yang balik, ya, berarti tidak masuk anak-anak, kemudian berakal, berarti tidak masuk orang gila, kemudian atas pilihan sendiri, berarti tidak masuk orang yang terpaksa, ya, orang yang terpaksa, misalnya, ya, akan dibunuh misalnya, itu namanya bukan pilihan sendiri. Kemudian keluar dari Islam dengan salah satu sebab, baik keyakinan, perbuatan, atau ucapan. Ya. Kita jelaskan sedikit
contoh murtad dengan keyakinan ya. Contoh murtad dengan keyakinan misalnya mengingkari sesuatu yang sudah diyakini secara pasti. Ya, bagian daripada agama ini. Misalnya sesuatu yang pasti itu artinya semua orang sudah tahu ya. Mau orang yang berilmu atau orang yang tidak berilmu sekalipun, dia sudah tahu bahwa ini adalah bagian daripada agama. Ya. Misalnya ada orang yang berkeyakinan ya mengingkari keberadaan Allah. Ya. Orang yang mengingkari keberadaan Allah itu sudah kufur secara keyakinan. Ya. Atau mengakui ya bahwa Allah itu terbilang, ya, Allah itu terbilang atau terbagi. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini adalah keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan pelakunya murtad. Ya. Kemudian juga mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi, seorang rasul, ya, mengingkari hari akhir. Pokoknya dalam rukun Islam, rukun iman itu semua adalah perkara yang sudah pasti dalam Islam. Ya, mengingkari salah satu di antaranya adalah kekufuran, ya, murtad, orang seperti itu. Nah, ya. Dan tidak harus kemudian mengingkari secara jelas, bahkan meragukannya pun, ya, meragukan Allah itu ada, meragukan Nabi itu adalah meragukan Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi, ya, meragukan kewajiban sholat dan seterusnya. Ya, itu semua adalah bentuk kekufuran. Ya, dia ragu. Ya, makanya di sini harus ada keyakinan yang sifatnya pasti. Ya, keyakinan itu adalah pasti, tidak ada keraguan atau pengingkaran. Nah, kemudian contoh murtad dengan ucapan misalnya ya mencela Allah Subhanahu Wa Taala, ya mencela malaikat, mencela Nabi, mencela Al-Quran, ya mencela agama ini secara umum. Nah, ini adalah contoh ucapan yang menjadikan pelakunya murtad. Kemudian contoh murtad dengan perbuatan. Ya. Misalnya apa? Contohnya adalah misalnya dia tahu ada berhala yang memang disembah oleh orang-orang musyrik ya. Kemudian dia di situ ikut sujud ya, ikut sujud di situ. Maka kita katakan itu adalah perbuatan yang menjadikan pelakunya murtad. Kemudian misalnya mencampakkan Al-Qur'an di kotoran misalnya. Itu adalah perbuatan murtad. Ya. Kemudian ini saya kira banyak ya. Banyak buku-buku dalam masalah ini. Dan buku yang paling bagus adalah Al-I'lam bi Qawati al-Islam. Ini karya Ibnu Hajar Al-Haytami, salah seorang ulama Syafi'iyah juga. Nah, maka jika hal tersebut terjadi pada seseorang, baik itu keyakinan, baik itu ucapan, baik itu perbuatan, maka pertama ya, orang itu harus tobat. Ya, orang itu harus tobat dan kembali masuk ke dalam Islam dengan membaca syahadat. Nah, tapi kalau dia tidak bertobat, ya maka hukumannya adalah hukuman mati. Sebagaimana kita ketahui bahwa ya orang murtad ini ya hukumannya adalah hukuman mati. Nah, maka kalau jelas orangnya itu adalah orang murtad, kemudian dia butuh minum, maka tidak boleh diberikan ya kalau memang air kita itu untuk digunakan untuk wudhu. Ya. Adapun memberikan air itu kepada orang murtad, kemudian kita memilih untuk tayamum, maka tayamum tidak sah. Kemudian yang keempat adalah disebutkan oleh penulis di sini adalah al-kafiru al-harbi, al-kafiru al-harbi, ya, yaitu orang yang dia jelas kekafirannya, ya, lagi memerangi kaum muslimin. Ya. Jadi dia orang kafir yang juga memerangi kaum muslim. Itu namanya kafir harbi. Ya. Beda halnya dengan kafir zimmi. Ada kafir namanya kafir zimmi. Ya. Atau kafir mu'ahad yang telah diadakan perjanjian dengannya. Artinya yang meminta jaminan kepada kaum muslimin.
Artinya kafir zimmi ini dengan kafir mu'ahad ini adalah orang-orang yang dilindungi di dalam Islam. Walaupun mereka adalah orang kafir, ya, tapi mereka dilindungi. Nah, adapun kafir harbi ini memberikan minuman kepada mereka, memberikan air kepada mereka, kemudian kita memilih tayamum, tayamum kita tidak sah. Tapi kalau kafir zimmi, kafir mu'ahad itu termasuk ya, bukan termasuk dalam kategori hewan ghair muhtaram. Ya, mereka tetap dihormati, ya, dan memberikan air kepada mereka walaupun statusnya kafir, kemudian kita memilih tayamum, tetap sah. Kemudian yang kelima disebutkan di sini adalah wal kalbu, ya, wal kalbu al-aqur, ya, artinya anjing yang galak, ya, anjing yang seperti anjing gila, ya, anjing yang melukai, yang membunuh, yang yang tidak jinak sebagaimana anjing yang lainnya. Maka ini memberikan air kepada anjing-anjing seperti itu juga kemudian kita memilih tayamum, tayamum kita tidak sah. Kemudian yang keenam di sini adalah al-khinzir, adalah babi, ya. Jadi walaupun misalnya ada babi kemudian butuh air, ya, dan air kita ini digunakan untuk wudu, maka jangan berikan air itu, ya, tetap pakai air itu untuk wudu. Kapan memilih tayamum, maka tayamumnya tidak sah. Baik, sekira cukup pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini berkaitan dengan penyebab tayamum, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pembahasan syarat-syarat tayamum. Baik, sisa waktu yang ada kita gunakan untuk diskusi. Kami persilakan kepada peserta taklim untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Iya, Afwan, kami Ustaz. Ya. Silakan. Iya, syukran atas kesempatannya. Yang ingin kami tanyakan terkait tentang penyebab bisanya bertayamum, Ustaz. Tadi tentang sakit. Itu juga termasuk, Ustaz, kalau misalnya kita dapat luka yang sebenarnya masih bisa dikenai air, Ustaz. Cuma kita mungkin agak sangat kesakitan, Ustaz, kalau misalnya terkena air. Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya amalan-amalan orang yang mungkin pernah keluar dari Islam kemudian kembali masuk ke dalam Islam? Apakah amalannya sebelumnya saat masih Islam yang pertama masih bisa dilanjut ketika masuk lagi Islam kedua, Ustaz, atau semua amalannya sudah terhapus? Syukran, Ustaz. Baik. Pertama, ya, tadi disebutkan bahwa ketika seorang itu memiliki luka pada anggota wudunya, pada anggota wudu, kemudian ketika dia ingin wudu merasa kesakitan, ya ini masuk dalam kategori sakit tadi, ya, masuk dalam kategori sakit. Ya. Tapi kalau misalnya, ya dilihat juga bagaimana cara berwudunya sampai kenapa kesakitan, ya. Sekiranya ada cara lain, dia tidak kesakitan tapi tetap menggunakan air, maka itu diutamakan, ya. Tidak boleh kemudian langsung tayamum. Misalnya kesakitan di sini karena memakai banyak air, artinya kalau memang banyak air itu menyebabkan kesakitan, ya berarti dia memilih cara dengan menggunakan sedikit air. Dia diambil handuk, ya, handuk yang basah, kemudian itu yang dia pakai, ya. Artinya menggunakan sedikit air, ya, atau semprot, ya. Kita ambil semprot, kita semprot saja anggota wudhu itu, ya, sampai semua kena air, itu sudah sah. Itu bisa menghindari kesakitan tadi, ya. Jadi dilihat dulu penyebab kesakitannya itu.
selama masih bisa pakai air, intinya selama masih bisa pakai air, maka wajib pakai air. Kecuali kalau memang sudah tidak bisa pakai air, maka barulah dia memilih tayamum. Baik. Kemudian yang kedua, tentang amalan orang yang murtad, ya, sebelum dia murtad, apakah dihapuskan? Secara umum, nanti amalan-amalan itu terhapus ketika dia meninggal di atas kemurtadannya. Ya. Adapun dia masih hidup, maka belum. Ya. Apalagi kalau masih kembali ke dalam Islam, maka amalannya itu masih ada, ya. Jadi namanya murtad itu ketika kapan? Amalan-amalannya itu kemudian dihapus ketika mereka meninggal dunia di atas kemurtadannya. Ya. Artinya ketika masih hidup belum, ya, apalagi ketika mereka kembali masuk Islam. Ya, sekira seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Fadhal. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Terlambat. Masih ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi